Subhanahu wa ta'ala itu punya hukum-hukum. Jadi hukum taklifi. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Dan hukum ini dia bertalian dengan semua perbuatan mukallaf. Iya. Maka tidak ada perbuatanmu, hai mukallaf, hai manusia yang sudah sampai pada derajat taklif, kecuali pasti akan masuk salah satu di antara 5 hukum ini. Apapun perbuatan kamu itu. Meskipun perbuatan itu terlihatnya sepele seperti mengedipkan mata. Maka ada kedip mata yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, ada yang haram. Jangan sampai karena kita ini sekarang tidak ada yang menegakkan syariat, syariat kita hilang sama sekali, itu jangan sampai. Orang-orang yang menafikan nasabnya Ba'alwi itu sudah kena oleh hukum taklifi, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ta'nun nasab, kamu tidak punya hak sama sekali menyebutkan orang ini nasabnya tidak bersambung sama bapaknya. Apalagi yang dinafikan orang yang sudah meninggal. Iya, betul banget. Ratusan tahun lalu. Kemudian dinafikan, itu haram hukumnya itu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, jika kita melihat zahir hadis Rasulullah SAW itu kafir. Meskipun menurut mutakalimin tidak akan sampai kafir, tapi zahir hadis kafir. Makanya ahli-ahli syariat ini perlu untuk mengingatkan. Karena sekarang ini akhir zaman, tidak ada yang menegakkan syariat Islamnya, nggak ada. Tapi hukumnya tetap berlaku. Karena hukum Rasulullah SAW itu berlaku sampai akhir zaman. Tidak akan dinasah oleh apapun. Begitu. Kelompok orang, yang mana kelompok orang ini sekarang sudah muncul ke permukaan. Mereka kelompok orang yang betul-betul tidak paham syariat. Ini nanti dipimpinnya sama Imaduddin CS itu. Ini betul-betul orang tidak paham syariat. Apa buktinya? Buktinya mereka tidak menghargai orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang paham syariat. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dikasih pemahaman, kefakihan di dalam agama. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau dimuliakan oleh Allah, muliakanlah orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, si kelompok Imad CS ini, mereka orang-orang yang paling tidak menghormati syariat. Apa buktinya? Buktinya ahli syariat paling tidak dihargai. Perkataannya Syekh Ali Jum'ah dibuang. Perkataan ahli ansab manqobah tidak dihargai, dibuang. Dan mereka itu menganggap dan mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling soleh. Karena telah melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Jadi bagaimana bisa kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah dan tidak menghormati orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dihormati. Jadi ada Nah, luar biasa ya. Belajar dari Ustadz Angga Sugih. Beliau adalah Ustadz dari Muhammadiyah, teman-teman. Jadi beliau getol membahas Imaduddin bin Sam'un, ya kan? Mari kita lihat video selanjutnya di sini. Sama saya, kamu itu yang sopan sama orang tua. Kiai kok disebut si? Kenapa nggak bilang kiai? Nih ya, saya itu misalkan kontrak sama dokter Sugeng, saya masih sebut dokternya itu. Iya. Kenapa? Karena dokternya itu hasil sekolah. Ada yang meluluskannya, punya ijazah. Saya nggak setuju sama dokter Sugeng itu. Omongannya pun banyak masalah. Tapi saya sebut dokter Sugeng. Iya. Karena betul, dia hasil Ustadz. sekolah. Saya nggak sopan kalau nyebut nama itu. Tapi si Imad itu kiainya juga nggak tahu dapat dari mana. Siapa yang bilang dia kiai itu siapa? Iya, betul banget, Bang. Ilmunya kayak gitu. Iya. Ya. Mantiknya gak selesai itu. Kalau selesai itu orang-orang gak kayak Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu mantiknya selesai. Gak mungkin menafikan nasab orang yang sudah subut bil ijma'. Bener banget. Fikih selesai, usul fikih selesai. Gak mungkin. Coba cari ulama-ulama yang dulu itu. Syekh Romdon Al-Buti. Siapa yang disebut semuanya itu? Syekh Ali Jumu'ah. Orang-orang yang paham, yang betul-betul kiai. Saya
bilang dia kiai, saya merendahkan nama kiai. Betul banget, betul. Guru-guru kita yang kiai itu nggak mau disamain sama si Imad. Iya, betul banget. Ya. Terus yang saya sebut si itu cuma satu, yang saya gugurkan kekiaiannya cuma satu, si Imad saja. Si Imad mah menggugurkan Ba'alwi kehabibannya dari mulai yang paling atas Ubaidillah. Semua digugurkan. Saya cuma satu. Ya kamu itu kalau mau ngomong-ngomong adab, jangan ngajarin saya adab. Saya itu ngaji nggak pakai peci. Udah nggak beradab saya mah. Nggak usah diajarin adab. Saya nggak punya adab gitu. Yang orang-orang ngajarin saya adab, alah nggak usah ngajarin saya adab. Kita debat dulu apa takrif adab, udah gitu. Nanti ketahuan yang beradab siapa. Kamu ngomong-ngomong adab aja nggak tahu takrifnya adab. Yang beradab dong, apa takrif adab? Hakikatuhu apa? Sehingga bisa dikatakan yang ini beradab, yang ini tidak. Iya. Gitu. Udah kalau kamu bilang saya beradab, patokannya adab kamu, saya itu orang udah paling nggak beradab udah. Haji udah nggak pakai peci, nggak ada jenggot, pakai jas. Ya, gitu. Udah nggak usah. Beda semua. Beda semua. Gitu. Luar biasa ya. Ya Allah, Imad. Jadi Imad ini menuduh Syekh Nawawi Al-Bantani bohong, ya kan? Mari kita lihat videonya lagi, teman-teman. Kaidah ya, tasdikul kadzib. Iya. Atau tasdikul kadzib kizbun. Membenarkan orang yang berbohong itu berbohong. Imad ini sudah mengatakan guru-guru kita yang mengisbat Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW berbohong. Iya. Secara lazim mulutnya gak bakalan berani ngomong kayak gitu. Mulutnya gak bakalan berani ngomong Mbah Maimun bohong, Syekh Nawawi Al-Bantani bohong, Ibnu Hajar Al-Haytami bohong. Gak berani. Iya, gak bakalan berani dia. Gitu. Tapi lazimnya, iya, tatkala dia tidak mengakui yang diakui oleh mereka, itu telah menyebutkan mereka bohong. Dan kamu tinggal milih posisi mau di mana. Betul. Mau posisi mentasdik. Kalau kamu sekarang mentasdik iman, berarti kamu takzib kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya saya nggak mau bilang Imaduddin Al-Bantani, saya bilangnya Al-Konohawi. Ya, Al-Konohawi, ngapain bilang Al-Bantani itu? Gak mau saya bilangnya itu. Ya, ini nggak bisa. Kalau kamu berposisi mentasdik Imaduddin, kamu mentakzib Syekh Nawawi. Kalau kamu mentasdik Syekh Nawawi, kamu harus mentakzib si Imad. Itu sudah lazimnya. Kalau kamu konsisten di dalam berpikir. Ya, benar banget. Luar biasa banyak sekali kesesatan dari Imaduddin bin Sam'un ini. Imaduddin Al-Kaburi lah ya, kita sebut Al-Kaburi saja. Kalau masalah nasab kita nggak tahu dia ayahnya siapa ya kan. Takutnya kita salah omong teman-teman semua ya. Yang jelas Imaduddin Al-Kaburi seperti itu ya. Karena dia nggak datang debat, kita juluki Imaduddin Al-Kaburi. Jadi Imaduddin Al-Kaburi ini luar biasa. Dia menuduh Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama terdahulu bohong mengenai kebenaran nasab Sadah Ba'alawi yang dibatalkan oleh dirinya bersama komplotannya. Baik Roma Irama, Abbas Buntet, Gus Fuad Pleret. Seperti itu teman-teman semua ya. Yang jelas dari video Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Angga Sugi ini luar biasa. Beliau teman-teman menjelaskan kepada kita ya mengenai kesesatan Imaduddin Al-Kaburi. Seperti itu. Oke teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.